Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ramai orang yang berpuasa, akan tetapi ia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya itu, kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Dan berapa ramai orang yang sholat malam, akan tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada sholat malamnya itu, kecuali hanya terbatas kepada berjaga malam saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita membicarakan tentang orang-orang yang rugi, yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk beramal, untuk mencari amal, untuk berbuat amal kebajikan, untuk bekal kelak di kemudian hari yang akan kita bawa mati. Siapakah golongan yang rugi setiap kali Ramadan? Pertama yaitu mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan, tetapi membiarkan hari-hari Ramadannya berlalu begitu saja, tanpa amal yang bermanfaat, tanpa melakukan perbuatan baik, ya, tanpa melakukan amal-amalan soleh. Jadi umur panjang selama bulan Ramadan sampai akhir, tapi tidak mengumpulkan bekal untuk hari akhir, tidak berbuat amal ibadah. Yang kedua, mereka yang menunggu waktu berbuka puasa tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah di saat-saat mustajab doa. Jadi sekian menit orang akan berbuka puasa, itu ada waktu yang sekian menit menjelang orang berbuka puasa, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu yang baik untuk berdoa. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi itu ada fasilitas menjelang kita berbuka puasa, doa-doa kita itu mustajab, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mereka yang bangun untuk bersahur tanpa beramal dan menambah ibadah, sekurang-kurangnya sholat sunnah 2 rakaat. Ya, bangun sahur, kemudian mungkin kebiasaannya ada yang nonton TV, ada yang asik mainan HP-nya, ya. Bahkan ada yang tidur lagi mungkin sehabis sahur atau pergi keluar dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat disayangkan yang mereka bangun bersahur tapi tidak menambah dengan sholat tahajud 2 rakaat atau memperbanyak zikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Ya, tapi di sini sekurang-kurangnya ya sholat 2 rakaat. Yang keempat, mereka yang dikaruniakan Allah nikmat yang berlebih, harta yang berlimpah dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, tetapi bakhil, pelit untuk bersedekah dan berzakat. Padahal kita tahu sedekah atau apapun ibadah, amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu ganjarannya berlipat-lipat. Bisa kita bersedekah memberi makan anak yatim piatu, fakir miskin, atau orang-orang tua yang jompo dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita dilarang, ya, karena sekarang biasanya dalam bulan Ramadan katanya banyak pengemis yang datang dari luar daerah. Kemudian ada larangan supaya jangan langsung memberikan. Alangkah lebih baiknya kalau mau itu melalui yayasan atau panti-panti sosial yang sudah ada di dekat kita, atau dikoordinir, bisa melalui masjid dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian yang kelima, mereka yang punya waktu namun tidak digunakan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya.
Waktu ada, kesempatan ada, tapi malas baca Al-Quran. Ya, zaman sekarang itu lebih gampang kita membaca WhatsApp, Facebook, main game online, Twitter dan lain sebagainya. Ya, kita harus jujur pada diri sendiri, ya. Kadang kita malas baca Al-Quran, tidak niat. Ya mungkin katanya panggilan hatinya belum ada. Sayang, kan ada chattingan dari teman atau bisnis atau apalah. Sehingga mereka tuh lebih asyik dengan HP-nya ketimbang membaca Al-Quran. Nah, waktu untuk beribadah, padahal kita tahu satu huruf aja di dalam Al-Quran yang kita baca, itu ada kebaikannya. Ya, satu huruf aja 10 kebaikan. Nah, berapa kebaikan di dalam bulan Ramadan ini? Nah, itu yang kita sia-siakan percuma. Yang keenam, mereka yang sering menghadiri majelis ilmu, tetapi kekal bermusuhan, berbencian, dan memutuskan silaturahim sesama muslim. Sering menghadiri majelis taklim, mereka tahu, mereka mengerti. Tapi yang namanya rasa benci, rasa bermusuhan, itu tetap ada. Karena rasa benci, rasa bermusuhan, rasa iri, atau lain sebagainya, itu akan memutuskan silaturahim di antara kita, atau silaturahmi kata orang. Akhirnya jangankan ngomong, bertatap muka aja males. Ya, berpaling muka atau beradu punggung, atau yang satu datang kelihatan yang lainnya menghindar. Kemudian yang ketujuh, mereka yang mengetahui Ramadan bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Segala dosa-dosa kita kecuali syirik insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tetapi tidak mengambil kesempatan memohon ampunan kepada Allah. Ya, tidak diambil kesempatan. Padahal tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedelapan, mereka yang menyadari bahwa sepanjang Ramadan doa dikabulkan. Tahu doa selama bulan Ramadan akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah. Tetapi membiarkannya berlalu tanpa banyak munajat. Ya, tahu tapi dibiarkan. Sayang gitu ya. Yang kesembilan, mereka yang bersungguh-sungguh memelihara puasa dari perkara yang membatalkan, makan, minum, merokok mungkin, dan sebagainya. Berbuat maksiat atau mendekati zina itu bisa dijaga, tetapi terus bermaksiat, mengumpat dan menabur fitnah sesama manusia. Ya, jangan sampai kita melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan sampai kita melakukan provokasi-provokasi yang memanas-manasi orang. Ingat, bila kita yang memulai berbuat yang tidak baik, apabila orang mengikuti perbuatan tersebut, maka kita akan menanggung dosa orang yang melakukan kejahatan tersebut. Yang ke-10, mereka yang sampai umurnya ke penghujung Ramadan tetapi tidak berusaha memburu kebaikan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sayang. Padahal di sini merupakan suatu hidayah dari Allah. Kita tidak akan pernah tahu siapakah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semuanya Allah yang menghendaki, takdir Allah. Yang penting untuk malam Lailatul Qadar kita ikhlas semata-mata beramal hanya kepada Allah. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi untuk perbaikan-perbaikan di Ramadan yang akan datang. Semoga juga bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan video rekaman ini. Terlebih dan kurang saya minta maaf karena saya masih dalam taraf belajar. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.